Itu lagu apa itu Mas Doi? Itu lagu kolaborasi ya. Kok nyentak gitu? Iya. Penyemangat itu. Untuk penyemangat. Oh maksudnya bangkit jadi orang Bangkit kaya. jadi orang kaya. Harus miskin bangun terus. Bangkit. Sekalian. Ya ini Ya. ini Bang Din, apa tidak ironis ya, kita mempunyai pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 yang mengatakan hajat hidup orang banyak dan sebagainya dan seterusnya. Tapi kok kelihatannya hajat hidup orang banyak itu kelihatannya salah satu penyebab kemiskinan mungkin karena dikuasai segelintir barangkali ya. Ini bisa dipandang bersifat politik tapi juga ada dimensi moral ya. Ya. Memang kalau sistem perekonomian kita secara sejati mengacu ke pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 dan ke sila kelima Pancasila, maka mungkin jarak antara si kaya dan si miskin itu tidak selebar yang ada. Sekarang ini Gini indeks ya istilahnya. Indeks kesenjangan itu nyaris 4. Ya, 0,4 artinya besar sekali. Nah, namun ya lebih bagus umat Islam melakukan introspeksi diri, muhasabah. Tidak semata-mata kita salahkan praktek perekonomian yang berlangsung. Itu ya. Kita tidak menutup diri, tidak menutup mata, tidak menutup lidah sekalipun harus kita suarakan. Tapi pendekatan muhasabah ya kita umat Islam kembali ke Islam itu sendiri. Tadi sudah disebut oleh Mas Leroy, Islam menyuruh kita jadi orang kaya. Pertama coba lihat, Islam itu berorientasi pada kerja. Kerja. Karena coba kata iman dan amal dirangkaikan. Alladzina amanu, beriman, wa amilus solihat, itu berapa kali ya diungkapkan oleh Al-Quran. Jadi iman dan amal, amal itu kerja, bukan hanya zikir, sholat, kemudian baca Al-Quran, tapi kerja. Kalau kita lihat ayat tentang ibadah Jumat itu ya, begitu dipanggil untuk sholat Jumat, maka berhentilah dari semua pekerjaan, dari semua bisnis, bersegeralah untuk mengingat Allah. Tapi begitu selesai sholat, wa idza qudiyatis sholat, setelah selesai menunaikan sholat Jumat, fantashiru fil ardi, bertebaranlah di muka bumi. Bukan kembali ke tempat kerja tadi itu saja, tapi cari kerja, menyebar, carilah rezeki yang telah disediakan oleh Allah, kerja. Nah itu kuat sekali pada Islam. Oleh karena itu ya umat Islam ya ada sih istilah fakir miskin dalam Al-Quran ya. Bahkan menjadi salah satu kelompok yang berhak menerima zakat ya. Mustahik gitu. Dari Asnaf Ats-Tsamaniyah, kelompok 8 itu kan yang pertamanya fuqara wal masakin, fakir miskin yang berhak dapat zakat. Jadi kalau begitu definisi kaya itu apa sih sebetulnya? Karena tadi Bang Din, Bang Roy juga bilang, belum tahu jadi orang kaya. bukan masalahnya gini ya, agak ironis juga sih. Kita itu harus kaya. Kaya itu dalam arti bukan. Saya tidak memakai kriteria ilmu ya. Kaya itu bisa mencukupi kehidupan diri dan kehidupan keluarga bagi yang sudah berkeluarga ya. Punya sandang, pangan, papan, ya. Cukup makan, cukup pakaian, ya. Itu entah berapa ukurannya, dari keluarga ke keluarga kan berbeda. Tapi harus tambah dan bisa pula beramal. Harus ikhlas. Oh iya, jelas harus ikhlas. Karena ya secara materi sudah kelihatan ikhlas kaya. Menjadi orang kaya. Ya, jangan kaya ikhlas tapi menjadi orang miskin. Saya miskin, ikhlas saja. Itu nerima tadi itu. Gilirannya disuruh sodako mengaku jadi miskin gitu. Nah itu maksudnya. Itu jadi kayaknya, itu namanya peran ganda itu. Ya, yang penting itu tadi kuat sekali ajaran Islam untuk bekerja, untuk menjadi orang kaya. Bahkan ya ada satu ayat, duribat alaihimudz dzillatu ainama thuqifu. Umat Islam akan ditimpa oleh kehinaan dan keterhinaan, adzillah.
Kelanjutan ayatnya di belakangnya wal maskana. Wa duribat alaihimul maskan, dan mereka juga ditimpa dengan kemiskinan. Jadi dua kelemahan umat, problematika umat yang disebut itu adzillah, kehinaan, keterhinaan, mudah dihina, dinistakan oleh orang lain. Ya. Yang kedua maskana, kemiskinan. Boleh jadi ya yang pertama terjadi dinistakan orang lain karena miskin. Nah, apa syaratnya? Jalan keluar dari Islam, kita sudah mulai solusi ya. Illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kecuali dengan meningkatkan hubungan dengan Allah dan sekaligus hubungan dengan sesama manusia. Nah, hablum minallah, hablum minan nas sudah terlalu banyak dibahas ya. Inilah jalan keluar mengatasi masalah adzillah, kehinaan, keterhinaan, dan juga masalah kemiskinan. Memang udah ada dalam Al-Quran tuh, jelas. Adzillah ya artinya terhina, harus dibalik menjadi al-izzah, kejayaan, kedikdayaan, aziz. Dan oleh karena itu ya umat Islam harus punya kuasa ekonomi, harus punya kuasa materi. Makanya Dan kan ada juga kan silaturahmi sama sesama bisa mendatangkan rezeki dan panjang umur kan, seperti itu. Yang mendatangkan rezeki karena kerjasama. Ya, Itu hablum minan nas. hablum minan nas. Sama-sama berbisnis, berkolaborasi, akhirnya membangkitkan ekonomi umat. Kegairan Namun ekonomi. setelah kaya jangan lupa Sedekah, Sedekah. zakat. Bagi